seperti yang disebutkan oleh sebahagian guru-guru kita, madarud dars fi tahsilil ilmi, perputaran pelajaran, pengetahuan untuk mendapatkan ilmu. Bagi para penuntut ilmu, untuk mendapatkan ilmu itu harus ada syaratnya. Itu disebutkan ada 5 syarat. Pertama, yaitu as-samt. Pertama, berdiam. Ketika kita hadir di satu majelis ilmu, seumpamanya, atau di sekolah, atau di pondok pesantren, atau dimanapun, ketika dibacakan ilmu pengetahuan, ilmu agama terlebih khusus, maka untuk mendapatkan ilmu tersebut, pertama kita harus ketika hadir harus diam. As-samtu, as-samtu, berdiam, supaya kita fokus mendengarkan guru-guru kita menyampaikan ilmu tersebut, ulama-ulama kita menyampaikan ilmu tersebut. Berdiam, kemudian dengarkan. Terkadang ada sebahagian murid-murid ketika gurunya menyampaikan, dia berbisik-bisik dengan temannya atau ngobrol dengan temannya di belakang, tidak memperhatikan apa yang disampaikan oleh gurunya. Maka orang seperti ini tidak bakal mendapatkan ilmu, karena tidak termasuk, tidak memakai daripada syarat daripada untuk mendapatkan ilmu. Harus berdiam, dengar, berdiam supaya lebih fokus memperhatikan apa yang disampaikan oleh gurunya. Yang kedua, al-istima'. Al-istima' artinya kita betul-betul mendengarkan, bukan hanya sebatas mendengar. Kalau mendengar bisa saja mendengar sambil ngantuk-ngantuk. Nah, ini tidak bakal dapat ilmu. Jadi setelah berdiam, kemudian dengarkan betul-betul. Yang ketiga, al-hifdz. Kemudian hafalkan yang disampaikan oleh guru tersebut. Ingat terus apa yang disampaikan guru tersebut. Setelah kita ingat, contoh, seumpama guru itu menyampaikan ada satu hadis akan pentingnya atau pentingnya memakai siwak. Pakai siwak di dalam setiap keadaan, terutama ketika kita melaksanakan sholat. Disunatkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika guru itu menyampaikan salah satu hadis Nabi SAW, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Jikalau tidak memberatkan kepada umatku, niscaya aku akan wajibkan mereka memakai siwak setiap kali sholat. Nah, ketika seorang murid mendengarkan itu, betul-betul mendengarkan, kemudian diingatnya terus akan ucapan gurunya daripada hadis Nabi SAW tadi, kemudian diamalkannya. Hanya setiap sholat memakai siwak. Setiap sholat memakai siwak. Maka setelah diamalkan, ya, jadi setelah diamalkan, kemudian disampaikan. Nashrul ilmi, as-samtu wal istima' wal hifdz wal amal wa nashrul ilm. Ini adalah perputaran di dalam belajar atau menuntut ilmu untuk mendapatkan yang betul-betul ilmu. Ini yang betul-betul mendapatkan ilmu ketika kita belajar, ketika kita menghadiri satu pengajian, berdiam, dengarkan, hafalkan, amalkan, kemudian sampaikan. Maka inilah yang betul-betul mendapatkan ilmu. Ketika kita sudah mengamalkan memakai siwak setiap kali mau sholat, sebelum kita takbiratul ihram kita pakai siwak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, maka orang ini betul-betul mendapatkan ilmu daripada gurunya. Kemudian sebahagian guru-guru kita juga menyebutkan untuk ilmu yang sudah kita pelajari atau ilmu yang sudah kita dapatkan supaya tidak cepat lupa. Bagaimana caranya? Itu beliau mengatakan sabatul ilmi bil mudzakarah. Sabatul ilmi bil mudzakarah. Supaya ilmu yang kita dapatkan tadi, entah itu ilmu fikih atau ilmu tafsir dan lain sebagainya, supaya tidak cepat hilang, maka hendaklah dengan mudzakarah, selalu dibaca, selalu diingat, selalu disebut. Maka ilmu itu akan menetap. Sabatul ilmi bil mudzakarah.
Kemudian terkadang kita pengen ilmu itu menjadi berkah. Artinya ada kebaikan selain ilmu itu sendiri, ada tambahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dengan ilmu itu sudah satu kebaikan, tapi kita pengen tambahan kebaikan, itu yang dinamakan berkah. Al-barkah ziyadatu khairillah. Tambahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya ilmu yang kita tuntut itu dapat berkahnya? Beliau mengatakan lagi, wa barakatuhu bil khidmah. Itu keberkahan ilmu terletak ketika kita khidmah dengan ilmu itu sendiri. Dengan guru kita khidmah, dengan sekolahan kita khidmah, dengan pondok pesantren kita khidmah. Apapun yang kita bisa, apapun yang kita punya, kita khidmahkan, kita bantu. Bukan hanya sebatas kita belajar, selesai belajar, selesai. Maka ini kurang. Untuk mendapatkan keberkahan, mendapatkan tambahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka selain kita belajar, kita selingi, kita tambah dengan khidmah. Khidmah dengan ilmu itu sendiri, atau khidmah kepada orang menyampaikan ilmu, yaitu guru-guru kita, ulama-ulama kita. Maka dengan khidmah kita membantu kelancaran daripada fasilitas ilmu atau orang-orang yang menyampaikan ilmu. Maka disitulah letak daripada keberkahan ilmu. Kemudian untuk kemanfaatan ilmu. Ilmu itu terkadang ada, kemudian belum tentu berkah. Berkah belum tentu manfaat. Berkahnya banyak, Masya Allah. Tapi manfaat belum tentu. Nah ini manfaat ilmu. Beliau menyebutkan lagi. Tabatul ilmi bil mudzakarah wa barakatuhu bil khidmah wa naf'uhu biridhus syekh. Nah, untuk manfaat daripada ilmu kita ketika guru kita itu ridha kepada kita. Bagaimana ridhonya guru kepada kita? Tentunya kita melaksanakan apa yang beliau harapkan kepada murid-muridnya. Insya Allah seluruh guru-guru, ulama-ulama akan ridho kepada murid-murid yang melaksanakan apa yang beliau harapkan kepada murid-muridnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga ilmu, bisa mendapatkan keberkahan ilmu, dan bisa mendapatkan manfaat daripada ilmu yang kita pelajari. Amin amin ya rabbal alamin.